Selamat pagi Miss Emi dan teman-teman. Kami dari kelompok satu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami ingin mempresentasikan tentang larangan ekspor nikel. Di sini kelompok kami ada Adrian Rizky Marcelo, ada Eka Wulandari, ada Ferdi Pratama Permadi, ada saya sendiri Oliver Maria Regina Usali, dan ada Tuku Muhammad Rajib. Sebelumnya mohon maaf untuk presentasi kami kali ini Tuku Muhammad Rajib tidak hadir, tapi dia mengirimkan tugasnya. Ya, selanjutnya akan dibawakan oleh Ferdi. Silakan Ferdi. Oke, terima kasih Regina. Oke, background dari permasalahan kasus ini adalah Indonesia sebagai negara yang memiliki hak penguasaan terhadap objek tambang, termasuk nikel. Tepat pada tanggal 1 Desember 2020, pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan mengenai larangan ekspor nikel. Nikel yang dimaksudkan adalah biji nikel dengan kadar di bawah 1,7. Larangan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia atau ESDM nomor 11 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM pada nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara atau minerba. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku dan smelter yang ada di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan perseteruan antara Indonesia dan Uni Eropa. Terbitnya larangan ekspor nikel mentah ini mulanya merupakan tindakan balasan pemerintah Indonesia terhadap Uni Eropa, berawal dari dikeluarkannya resolusi parlemen tentang palm oil yang seperti yang UTS lalu kita pernah singgung juga. Ini menyebabkan deforestasi hutan hujan atau Badan Pengkajian Pengembangan Kebijakan BPK pada tahun 2017 oleh Uni Eropa. Putusan dalam jajak pendapat parlemen menyatakan untuk tidak mengenakan CPO sebagai bahan baku utama biodiesel pada tahun 2021. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya untuk tabel dan statistik akan dibawakan oleh Kaika. Silakan Kaika. Oke, baik. Terima kasih moderator. Halo Miss Emi dan juga rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan menjabarkan berkaitan dengan tabel. Nah, di sini menurut Menteri ESDM yaitu Bapak Arifin Tasrif, dengan posisi cadangan dan juga angka produksi nikel, Indonesia berada di posisi nomor 1 dunia. Nah, dari 23% cadangan nikel dunia ini ada di perut bumi Indonesia. Nah, oleh karena itu kondisi ini menjadi daya tarik investasi pertambangan nikel. Nah, produksi nikel Indonesia di tahun 2019 sebesar 853.000 ton. Ada penurunan hampir 11% year of year pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019. Nah, di mana sementara produksi nikel secara global di tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,5 juta ton. Miss Emi dan juga rekan-rekan di sini kita akan melihat dari tabel produksi dan juga cadangan nikel secara global sampai tahun 2020. Nah, di sini kita lihat ya ada beberapa negara. Di sini ada Amerika, ada Australia, ada Brazil, Kanada, Cina, Kuba, Indonesia dan juga negara lainnya. Nah, di sini kita ambil contoh dari negara Amerika dengan jumlah produksi 16.000 ton dengan cadangan 0,1 juta ton. Begitu juga kita bisa lihat angka dari Australia, Brazil, Kanada, dan juga negara lainnya. Kita bergeser ke negara Indonesia, di mana Indonesia memproduksi sekitar 760.000 ton dengan cadangan 21,0 juta ton. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Arif Tasrif juga mengungkapkan pemerintah Indonesia menargetkan investasi sebesar 21,28 miliar US dollar melalui peningkatan nilai tambah mineral. Mengingat jumlah cadangan dan juga produksi beberapa komoditas mineral Indonesia yang masuk 10 besar dunia. Ia juga menjabarkan bahwa cadangan komoditas mineral Indonesia lainnya untuk cadangan tembaga Indonesia yang menempati posisi ke-7 dan juga produksinya ada di posisi 12 dunia. Komoditas emas berada di posisi 5 pada potensi dan juga 6 pada produksi.
Selain itu juga Indonesia juga memproduksi timah yang mencapai 17% dari cadangan dunia atau berada di posisi kedua. Begitu juga dari jumlah-jumlah produksi dari hasil bumi lainnya yang terdapat di Indonesia. Mungkin bisa next. Next. Oke, mungkin bisa. Nah, di sini saya lanjut dari statistiknya. Nah, ini mengenai negara tujuan ekspor nikel terbesar Indonesia. Di sini ternyata memang Cina sangat tinggi ya untuk produksinya. Melansir dari laman Badan Pusat Statistik BPS, volume ekspor nikel Indonesia mencapai 267,76 ribu ton dengan nilai sebesar 205 miliar US dollar pada paruh pertama tahun 2022 lalu. Nah, angka ini ternyata mengalami peningkatan sebanyak 574% dari year on year dan juga nilai ekspornya tumbuh sebesar 460%. Laporan tersebut, China menjadi negara tujuan ekspor nikel terbesar dari Indonesia dengan volume mencapai 233,8 ribu ton dan nilai 171 miliar US dollar pada semester pertama 2022. Adapun volume ekspor ke negeri tirai tersebut porsinya mencapai 78%. Ini bisa kita katakan sangat besar, teman-teman semuanya. Dari total volume ekspor nikel nasional dan nilainya sebesar 69% dari total nilai ekspor nasional. Baik teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada titik permasalahan yang akan dibawakan saya sendiri. Permasalahan notifikasi timbul ketika Indonesia dianggap melakukan perbuatan atau membuat peraturan atau undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Peraturan Menteri ESDM nomor 11 tahun 2019 yang secara tegas melarang ekspor mineral khususnya nikel dengan kadar kurang dari 1,7% ke luar negeri sejak 1 Januari 2020 dianggap oleh Uni Eropa sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan GATT, khususnya artikel 11/1 GATT 1994 yang menyebutkan bahwa negara anggota WTO dilarang untuk melakukan hambatan perdagangan baik ekspor maupun impor selain melalui pungutan bea atau duties, pajak, ataupun pembebanan lainnya. Selanjutnya ada analisis pendekatan teori yang akan dibawakan oleh Ferdi. Silakan Ferdi. Ya, oke. Analisis pendekatan teori kali ini biasa yang disebut oleh Rawls dalam Theory of Justice, keadilan sebagai fairness yang mengandalkan setiap orang harus memutuskan dengan pemikiran rasional apa yang membentuk manfaatnya, yakni sistem tujuan yang baginya rasional untuk dikejar, sehingga setiap orang memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil. Hal inilah yang menjadi titik poin dalam gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia berkaitan dengan kebijakan pelarangan ekspor biji nikel mentah, yaitu dengan menganggap Indonesia menyulitkan si Uni Eropa untuk berkompetisi dalam industri baja. Padahal bagi Indonesia kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat konstitusi. Indonesia sangat berkepentingan sekali terhadap biji nikel, mengingat cadangan nikel di dalam negeri semakin menipis. Sedangkan Indonesia telah memfokuskan untuk industri baterai di samping untuk kepentingan smelter. Tujuan penulisan ini meneropong dari posisi Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan melihat konsep posisi asali yang dimaksud Rawls dalam Theory of Justice-nya yang bercirikan rasional, kebebasan, dan persamaan. Oke, lanjut Regina. Selanjutnya ada constraint yaitu General Agreement of Tariff
and Trade atau GATT merupakan perjanjian multilateral yang menentukan aturan-aturan bagi pelaksanaan perdagangan internasional pada perkembangannya. GATT berhasil menjadi forum resmi antar pemerintah dunia untuk membahas permasalahan dan solusi perdagangan internasional. GATT terbentuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Keadaan sosial, politik, dan ekonomi yang kacau mendorong negara-negara dunia untuk saling bekerja sama demi mengatasi krisis dalam negeri. Selain itu, latar belakang pembentukan GATT juga dipengaruhi oleh keinginan dari negara-negara dunia untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. Selanjutnya, ada solusi kebijakan yang dibawakan oleh Adrian. Silakan Adrian. Menjelaskan alternatif solusi. Jadi pada 14 Desember 2022 pada laman Detik Finance dikabarkan bahwa pemerintah secara resmi mengajukan banding ke WTO yang menyatakan kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi nikel melanggar peraturan perdagangan internasional. Apakah banding ini merupakan satu-satunya solusi dari kekalahan Indonesia? Atau apakah jika kalau kalah banding, program hilirisasi industri nikel akan terhenti? Jadi kita akan mencermati bersama. Sebenarnya masih terdapat ruang cukup lebar bagi Indonesia untuk melakukan hambatan perdagangan khususnya terhadap ekspor mineral pertambangan ke luar negeri. Setiap negara anggota WTO diperbolehkan untuk melakukan hambatan perdagangan dalam bentuk pungutan bea, pajak ataupun bebanan lainnya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2022 telah mengenakan pungutan bea keluar terhadap ekspor nikel dengan kadar kurang dari 1,7 Ni sebesar 10%. Namun, selama ini pungutan bea keluar ini tidak bisa secara efektif diberlakukan karena pemerintah juga melakukan pelarangan ekspor nikel tersebut seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019. Untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antar negara dapat berjalan baik, GATT mengatur ketentuan pengenaan pengikatan tarif atau tarif binding yang dilakukan negara-negara peserta. Pengikatan tarif Indonesia dalam WTO dikenal dengan Schedule SXE dan pengikatan tersebut terbatas pada tarif bea masuk semata. Dengan demikian, Indonesia dapat melakukan pungutan bea keluar setinggi mungkin tanpa perlu khawatir melanggar ketentuan WTO sehingga harga ekspor nikel menjadi tidak ekonomis bagi negara pengimpornya. Selanjutnya, Indonesia juga dapat melakukan pengendalian produksi demi kepentingan internasional sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pengendalian produksi ini berbeda dengan pengendalian ekspor atau larangan ekspor. Hanya melarang hambatan ekspor tetapi tidak dapat larangan untuk mengendalikan produksi. Indonesia dapat melakukan pengendalian produksi dengan memberikan kuota produksi kepada perusahaan pertambangan sesuai kebutuhan nasional. Pengendalian kuota produksi ini bisa dilakukan oleh negara anggota OPEC untuk menjaga harga minyaknya. Negara anggota OPEC secara periodik melakukan penentuan kuota jumlah produksi minyak yang nantinya akan diperjualbelikan di pasar minyak dunia. Kedua, instrumen tersebut yaitu pemungutan bea keluar dan penentuan kuota produksi dapat dilakukan secara simultan untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi industri nikel. Di samping itu, tindakan tersebut juga sesuai dengan pembelaan yang dilakukan Indonesia dengan menggunakan artikel XSGATT yang memperbolehkan negara anggota WTO melakukan tindakan atau measures untuk melakukan konservasi sumber daya alam yang terbatas. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Selanjutnya untuk saran kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh Kak. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan lanjutkan presentation-nya. Nah, yang pertama, dari pengolahan komoditas nikel di Indonesia, tepatnya di Sulawesi, kini dikuasai oleh 3 perusahaan besar yang telah lama menjadi pemain utama dari nikel, yaitu salah satunya adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP, ada juga PT Aneka Tambang Tbk Antam,
dan PT Vale Indonesia Tbk atau INCO. Dilihat dari data Kementerian ESDM mencatat PT IMIP telah menguasai kurang lebih sekitar 50% dari produksi hilir nikel di Indonesia pada tahun 2018. Nah, untuk yang kedua, dari Kementerian ESDM juga menambahkan bahwa industri hilirisasi nikel semakin kondusif, kompetitif, serta menjadikan baik untuk pengembangan industri berbasis stainless steel maupun industri baterai lithium. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Dilansir melalui dokumen IMF atau International Monetary Fund yang dirilis pada 25 Juni 2023 lalu, yang menyarankan agar larangan ekspor mineral, terutama nikel, dievaluasi ulang dengan mempertimbangkan dampaknya yang masih minim terhadap pembukaan lapangan kerja dan potensi kehilangan pendapatan negara dari insentif fiskal yang diberikan untuk sektor tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.